Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin keluarga besar Hidayatullah, wabil khusus Ketua Umum DPP Hidayatullah berupa pengurus-pengurusnya yang hadir pada kesempatan kali ini, para pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, dalam catatan ini kami menerima Bapak Dr. Khairul Huda, Penasihat Polri. Kalau belum hadir berarti akan hadir sebentar lagi. Yang kami hormati Bapak Dr. M. Ridwan Tasa, Asisten 1 Kota Samarinda. Yang kami hormati Bapak Irjen Polisi DRS Nanang Afianto MSI, Kapolda Kaltim, barangkali yang mewakili. Yang kami hormati Bapak DRS Haji Abdul Khalik MPD, Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Andi Muhammad Ishak, mewakili PJ Gubernur Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Saiful Rahmat Dasuki, Pak Wakil Kementerian Agama. Saya dengar tadi sudah sampai di Balikpapan, tapi katanya masih sarapan dulu. Khawatir nyampe di ruangan ini belum ada sarapan, Pak. Yang boleh nggak sarapan itu adalah pasukan tapak suci tadi, Pak. Kita harus sarapan dulu ya. Apalagi yang sudah berumur gini bisa migrain, Pak, kalau nggak sarapan. Yang kami hormati Bapak Brigjen TNI Yudi Prasetyo dan Rem 09 Kalimantan Timur, maupun yang mewakili. Ini Pak Danrem, kalau pakaian koko begini kayaknya saru-saru makiai kayaknya. Yang kami hormati Bapak Haji M. Aras Tamauni, Bupati Mamuju Tengah, maupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Abdul Hadi, anggota DPRD RI Dapil NTB. Ini saya baca sesuai dengan tulisan yang dikirim ke saya. Kalau ada yang belum kesebut, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya tadi bareng dengan Pak Yusuf Mustafa, anggota DPR di Kalimantan Timur. Yang kami hormati Pak Khairul MKes, Wali Kota Tarakan, Pak Ismail Nur, Pak Hadi, Pak Muhammad Samsul, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh ada Ketua MUI yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini. Saya atas nama pribadi Khalil Nafis dan atas nama Majelis Ulama Indonesia sungguh kagum dengan tempat ini. Hidayatullah memang luar biasa. Saya sampai di sini tadi diajak keliling, yang hampir luasnya ini 160 hektar, Pak. Muter begini, saya pikir ini udah kayak negara sendiri aja, Pak. Jadi saya senang ketika tanah luas dipakai untuk pengkaderan generasi pembela NKRI. Karena cinta negara itu adalah bagian dari iman dan bagian dari tatapan kita masa depan. Saya dulu masih mahasiswa di Jakarta itu sering main ke tempat Hidayatullah di Polonia.
Saya tak kepikiran beberapa tahun berikutnya saya bisa berdiri di panggung ini di hadapan para penerus generasi Ki Haji Abdullah Said. Saya teringat Bapak Ibu sekalian ketika tadi keliling ditanya oleh Pak siapa tadi itu? Pengurusnya Pak Irwan. Pak Khalil, gimana setelah melihat sekitar di sini? Apa yang disaksikan? Indah Pak Khalil. Saya bukan melihat indahnya. Terus kemudian perancangannya bukan, tapi saya sedang berpikir bagaimana kalau masing-masing kita yang punya kemampuan bikin seperti Hidayatullah ini. Saya kenal Hidayatullah itu Bapak Ibu sekalian adalah kader yang militan, yang bisa diterima semua lapisan. Memang pendirinya Syekh Abdullah Said atau Muhsin Kahar adalah orang Muhammadiyah. Ya. Tetapi saya ngelihat pergerakannya adalah Muhammadiyah yang mirip-mirip NU dan mirip organisasi lainnya. Saya melihat semua komponen organisasi bisa berkiprah dan berkhidmah di Hidayatullah. Saya salut ya. Di era sekarang yang jarang orang militan, ternyata masih ada organisasi Islam berangkat dari yayasan, berangkat dari sebuah pergerakan sehingga menjadi momentum dan kekuatan nasional kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, pertama bagi para da'i ini khidmah. Saya membaca sejarahnya secara singkat. Hidayatullah ini, Kiai Muhsin Kahar itu anak muda yang punya militansi. Maka kadernya pun seperti beliau punya militansi. Beliau karena mendobrak kemaksiatan di Makassar dan beliau menjadi buron, kemudian ada di Kalimantan ini. Tahun 70, tahun 69, 71, 72 beliau mendirikan training center. 73, 5 Februari beliau mendirikan pesantren Hidayatullah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi Allah memberikan yang terbaik. Ingatan saya kepada sejarahnya Nabi Musa ketika membela untuk orang-orang yang tertindas oleh Fir'aun, kemudian ia pergi ke Madian, tapi di sana bertemu dengan Nabi Syu'aib dan menjadi menantunya Nabi Syu'aib. Kadang-kadang dalam hidup perjuangan kita banyak hal yang tidak kita inginkan. Banyak hal yang menjadi cobaan kepada kita, tapi ternyata cobaan itu adalah lebih baik bagi kita. Tapi jangan niru kita menjadi buron. Jangan yang ditiru buronnya, itu sebuah peristiwa yang Allah kehendaki dalam sejarah. Kita tiru perjuangannya, kita tiru prosesnya, kita tiru gigihnya, sehingga saya semalam mendapat cerita tentang bagaimana putra-putri dari Hidayatullah itu membuka lahan perjuangan di mana-mana. Ini yang menjadi barangkali harus didoktrin kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Allah yang di sini, Allah yang pemurah yang di sini, juga Allah di sana yang Allah juga pemurah di sana itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau masih takbir berarti masih semangat. Karena banyak orang yang menyalahgunakan dikira kalau takbir itu menyerang. Ya, banyak orang salah kalau jihad itu membunuh orang. Padahal takbir itu adalah kemenangan karena kita menang melawan hawa nafsu kita. Tapi karena ada segelintir orang yang salah sehingga dianggap takbir itu salah. Ada orang tanya ke saya, Kiai, yang tak ngerti bahasa Arab, itu takbir itu Allahu Akbar artinya melempar batu ya Kiai? Ini waktunya kita jawab dengan hal-hal yang positif. Kita bertakbir dan kita menyebut Allahu Akbar, berjihad bukan untuk mati, tapi berjihad adalah untuk kehidupan. Karena orang kalau mati dimanapun bisa mati. Nggak usah kita ini beribut-ribut atau berepot-repot untuk mati. Lama-lama mati sendiri. Tapi kalau kita mau hidup Bapak Ibu sekalian itu butuh perjuangan. Maka wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Mereka hidup, enggak ada yang mati.
Artinya kalau berjuang untuk kematian, nggak ada, nggak perlu. Dan yang perlu diperjuangkan adalah kehidupan. Maka jariyahnya Kiai Abdullah Said ini adalah jariyah yang tak pernah mati, yang selamanya hidup. Saya punya keyakinan, sumpah demi Allah, saya tadi ngelihat anak-anak atraksi, saya netes air mata. Demi Allah saya netes air mata. Saya berpikir, ya Allah, betapa bahagianya Kiai Abdullah Said melihat anak didiknya dan tinggalannya terus hidup sampai sekarang. Kemudian kita bertanya, kalau kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun, ini punya tinggalan apa selama hidup ini? Kemudian apa yang bisa kita bawa kepada Allah? Beliau sudah dengan tenang melihat kita bergerak, melihat kita hadir begini, tersenyum. Beliau punya ma qaddamu wa asarhum wa kullu syai'in ahsainahu. Beliau sudah punya apa yang dibawa kepada Allah dan sudah punya apa yang ditinggalkan. Tinggal kita, apa yang kita tinggalkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang terkenal dengan dakwahnya dan militansi di Hidayatullah, itulah peninggalan-peninggalan beliau almarhum Kiai Haji Abdullah Said. Dan ternyata yang beliau lakukan adalah visioner. Saya berpikir kantor pusatnya Hidayatullah itu berada di Jakarta. Ternyata kantor pusatnya ada di Balikpapan. Ini perlu ditiru, kantor pusat itu tidak harus ibu kota. Tapi yang penting lama-lama jadi ibu kota. Ini visioner ini. Orang berpikir membangun besar-besaran satu tempat, ternyata ditinggal. Nanti banyak kantor organisasi PBNU Muhammadiyah, kantor pusatnya bukan di ibu kota, karena ibu kotanya yang pergi. Bapak Ibu sekalian, prospek visioner ini penting. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Kita harus didik anak-anak kita ini ke depan. Bagaimana anak-anak kita ini menyongsong di masa yang akan datang. Saya ngelihat anak-anak kita yang tadi, kalau dilatih seperti tadi umpamanya disahkan oleh Pak Budi Wasiso, nanti dilatih oleh teman-teman TNI, dilatih teman-teman dari Polri, bapak-bapak sekalian yang melatih orang-orang profesional, saya yakin kader bangsa, kader Hidayatullah mampu memimpin bangsa di masa yang akan datang. Saya punya keyakinan untuk bisa memimpin. Cuman kadang-kadang yang diberikan kepada kita pelatihnya itu orang yang kelas 5, kelas 10. Bukan kelas pertama. Kalau sama-sama kelas pertama, insya Allah menang. Kenapa menang, Pak? Karena anak-anak kita ini lebih kuat karena sudah biasa di lapangan. Yang kedua, anak-anak kita sudah tangguh dengan kemauannya. Jadi kita bukan karbitan, kita sudah proses dari bawah dan mampu menerobos sehingga ia akan lebih kuat dan punya kemauan yang kuat. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, visioner yang kedua, Hidayatullah dengan yayasannya kemudian menjadi organisasi pada tahun 2000. Itu kan visi yang besar. Ketika jadi organisasi maka tidak lagi menjadi keturunan. Saya dikasih nama di sini ini Bapak Ibu sekalian. Ketua Umum DPP Hidayatullah dan BPU tidak dikasih tahu namanya siapa yang mau disebut. Ini artinya apa? Saya ingat saya alumni Sidogiri. Berarti orang Hidayatullah tidak rebutan jadi ketua, yang penting adalah berkhidmah kepada bangsa dan negara. Biasanya, dan dia tidak disebut di pertama, ini disebut di umur 7. Saya minta tadi ke staf saya, Indra tolong minta yang perlu disebut siapa, takut saya salah. Jadi saya kebingungan nyebutnya, tadi takut salah saya mau nyebut mana yang ketua umumnya. Saya yang kemarin ketemu kok nggak kelihatan. Yang banyak rusak itu biasanya Bapak Ibu sekalian, kita ini berebut jadi pemimpin meskipun tidak hak menjadi pemimpin. Dan biasanya sering ribut itu adalah perbedaan pendapatan yang berpengaruh pada pendapat. Yang senyum-senyum ini yang pengalaman. Jadi di mana-mana pun ketika maju itu berebut kekuasaan, itu yang menjadikan kehancuran. Yang kedua adalah berebut pendapatan, dibikin pendapat yang berbeda-beda sehingga bisa hancur perjuangan kita. Kalau dua bisa dimitigasi, dua hal bisa kita kelola dengan baik, insya Allah akan terus langgeng dan akan terus baik. Pesantren saya, pesantren Sidogiri sampai sekarang tak ada yang mau mengaku sebagai pengasuh. Dan dari situ bisa lebih lestari. Nah biasanya pesantren yang besar itu kemudian adalah dari keluarga, dari orang yang berpengaruh dan seterusnya.
Tapi Hidayatullah tetap konsisten, malah pada tahun 2000 menjadi milik semua orang yang mau berkhidmah kepada Hidayatullah dan bangsa dan negara. Ini visioner yang perlu ditanamkan kita ke depan. Visioner yang ketiga adalah visi bagaimana menyebut sebagai kader dakwah. Kalau kita nyebut di mana pelosok-pelosok, di mana daerah-daerah terpencil, di mana daerah-daerah yang tak tersentuh dengan dakwah Islam, Hidayatullah ada di tempat itu. Saya ini sering keliling ke NTT, saya keliling ke Papua. Baru kemarin hari Selasa saya balik dari Papua. Di setiap pelosok itu ada Hidayatullah. Dan hebatnya Hidayatullah itu kalau mengirim gurunya, bukan hanya guru sendiri, juga disiapkan dengan istrinya. Ini visioner. Di tengah sekarang orang sulit cari jodoh. Sulitnya bukan nggak nemu, terlalu banyak mikir. Ini kira-kira nanti bagaimana cocok atau tidak cocok. Pacarannya lama, pas nggak cocok berhenti, padahal sudah dicoba. Ini bahaya. Lah jangan-jangan pengalaman di sana pada teriak-teriak ini. Minimal jangan-jangan pengalaman kawin siri ini. Di Hidayah itu ternyata tidak. Anak-anak dibimbing mulai sekolahnya, mulai belajarnya, dakwahnya, sampai cara berkeluarganya dibimbing. Inilah pendidikan yang sejati adalah Hidayatullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lihat pada ke depan. Dan ternyata kalau bicara ini generasi dakwah, dakwah sekarang pasarannya paling naik. Dai itu sekarang adalah paling tren, apalagi musim pemilu. Minimal kontrak untuk jadi jurkam itu tinggal milih mau dari partai yang mana, meskipun kadang-kadang bayarannya nggak jelas. Dai, bahkan mau nikah lagi itu dai sekarang pasarannya banyak. Orang-orang artis yang hijrah itu mintanya nikah dengan dai. Apa jawaban mereka? Saya nggak butuh soal pekerjaan Pak, yang penting saya dapat imam. Jadi saya ingin nikah dengan ustadz, ingin dapat imam. Ngomong ke saya bilang saya sudah punya makmum. Tapi artisnya nggak mau kalah, Pak, kan makmumnya boleh lebih dari satu, Pak. Ibu-ibu, jangan marah ke saya ya. Ini cerita istri saya masih satu, bener-bener satu, nggak ada satu A, satu B-nya. Saya berani ngomong karena nggak melaksanakan yang sudah ngomong diam-diam. Ibu bapak sekalian, dai pasarannya kuat. Kenapa dai pasarannya kuat? Sekarang banyak orang yang pada usia tertentu itu mengalami kebingungan. Ternyata harta yang ditumpuk tidak membuat dia bahagia. Ternyata bahwa dengan pangkat yang tinggi tidak membuat dia juga bahagia. Apa yang dia kejar duniawi tidak buat dia bahagia. Pada level tertentu dia gelisah dan dia harus kembali pada agama. Di usia 50 tahun dia mulai sadar dengan spiritualnya. Inilah yang kadang-kadang ada orang yang nggak mengerti agama tapi menyalahgunakan agama sehingga pemahaman keagamaan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik dia, kepentingan kekuasaan. Inilah yang harus direbut oleh kita semua, oleh Hidayatullah, agar orang-orang yang mau belajar agama dituntun ke jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, bangsa ini butuh kiprah kita yang tidak berkepentingan kecuali in ajriya illa 'alallah. Orang yang berkepentingan sering buta mata, dan masalahnya sekarang sudah mulai banyak. Republik ini butuh orang yang tak punya keperluan apa-apa dengan republik ini kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 peran seorang dakwah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah seorang dai itu harus menjadi opinion leader. Harus menjadi mughayyir, orang yang mengubah, bukan orang yang diubah. Seorang dai itu harus mampu menatap ke depan sesuai dengan perubahan tanpa hilang asas pijakan, nilai-nilai dan ajaran di dalam Islam. Republik ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pancaroba, dibikin tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Apalagi media sosial kita ini
Ini setan gepeng ini. Ini setan gepeng. Ibu bapak kadang-kadang dekatan suami istri itu nggak nyapa gara-gara pegang setan gepeng ini. Ibu bapak keasikan pegang setan gepeng ini, anaknya main, anaknya nyapa, tidak disapa. Bahkan kadang-kadang ibu bapak sekalian, orang yang dahinya itu hitam bukan semata-mata sujud, tapi tidak mau tidur sampai dia dipegang dengan handphonenya dan sering kali jatuh ke dahinya. Jadi hati-hati sekarang, bukan karena banyak sujud, karena kebanyakan pegang handphone. Ibu bapak bisa lihat sekarang, kata hasil penelitian ternyata 8 jam lebih orang pegang handphone. Tidak bisa lepas. Jadi anak-anak sekarang lebih baik tidak makan pagi kalau tidak punya kuota. Jadi lebih baik beli kuota tapi dia menghindar makan pagi untuk makan siang saja karena untuk beli kuota. Kalau nggak kuat beli kuota, dia cari kuota yang gratisan. Bapak-bapak sekalian, tidak bisa lepas dari handphone. Bahkan handphonenya 2, yang satu disimpan di mobilnya takut ketahuan istrinya. Yang satu baru dibawa. Nah, ada, coba lihat bapak ibu sekalian, bapak-bapak kalau ketinggalan HP sampai sejauh manapun kalau tidak disusul, dia pasti balik lagi untuk ngambil HP-nya. Tapi kalau ketinggalan istrinya, nggak bakalan balik lagi. Ini juga bagian dari masalah. Masalah bangsa kita banyak bapak ibu sekalian, soal tidak produktivitas anak-anak kita. Tidak baiknya di dalam bagaimana ke depan anak kita tidak dapat perhatian dari kita. Dan sekarang adalah krisis keteladanan. Bapak ibu sekalian, kita bisa lihat fenomena terkini. Coba bisa bayangkan. Ini mau suka atau tidak karena disiarkan langsung itu nyata. Penegak konstitusi diberi sanksi tentang etika konstitusi. Coba bisa bayangkan bapak ibu sekalian, tukang pemberantas korupsi sekarang dijadikan tersangka gara-gara dia memeras kepada orang yang korupsi, minta bagian dari korupsinya. Coba bisa bayangkan bapak ibu sekalian, orang-orang yang dianggap kita percaya seperti ini, ternyata republik ini tidak cukup untuk mencari sapu yang bersih untuk menyapu yang kotor, ternyata masuk di situ kotor juga bapak ibu sekalian. Yang seperti ini tidak mungkin tiba-tiba langsung kita besarkan menjadi pemimpin, harus dikader dari awal untuk melakukan perubahan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Ini fenomena yang nyata di tengah-tengah kita. Bahwa kita membutuhkan orang yang bersih untuk membersihkan republik ini dari hal-hal yang kotor. Saya tidak minta soal bagaimana memilih calon tertentu, itu kampanye sudah. Saya tidak berpartai politik, saya tidak afiliasi dengan calon tertentu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti apapun republik ini buruknya, kita harus memilih dan wajib memilih. Karena 1 detik tidak ada pemimpin itu lebih bahaya daripada 1000 tahun itu ada pemimpin yang zalim. Tapi sebaik-baik kita memilih pemimpin bukan karena ta'assub, bukan karena kekeluargaan, bukan karena satu golongan, tapi karena orang yang memang pantas menjadi pemimpin di republik ini. Saya ingin cerita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nggak ada, ini kita bicara soal namanya politik keadaban. Ibu bapak silahkan sendiri, nilai sendiri dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berpolitik ini dasarnya agama untuk kepentingan bangsa. Tidak benar kalau orang bilang melepaskan agama dalam politik, bohong. Karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi memilih berdasarkan agama, kita tidak boleh jadikan agama membentur kepada agama yang lain atau pada kelompok yang lain. Itu bedanya antara politik identitas dan identitas politik. Politik identitas itu adalah menjadikan identitas kita menghantam, merendahkan pada kelompok lain. Tapi identitas politik tidak bisa dipisahkan. Saya Muslim berdasarkan agama saya, maka saya memilih calon tertentu atau saya berpartai tertentu. Itu adalah identitas politik yang tak mungkin dihindarkan, tapi politik identitas wajib kita jauhi. Ada cerita Bapak Ibu sekalian yang ringan barangkali. Ketika Abi Dzar Al-Ghifari, itu teman Rasulullah SAW,
Bahkan Imam Bukhari itu 281 hadis menceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau bicara Imam Bukhari adalah orang yang menetapkan barangkali sumber validitas dan akurasinya setelah Al-Quran. Ketika rawahul Bukhari, apalagi muttafaq alaih dengan Imam Muslim, itu sudah baik. 281 meriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari. Satu saat Abi Dzar Al-Ghifari itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Dzar itu menyampaikan pada Rasulullah, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah." Rasulullah, kok saya ini pendukung Rasul kok gak dikasih jabatan apa-apa. Mbok yo dikasih komisaris. Mbok yo dinaikkan pangkat saya jadi Kapolda. Mbok yo saya diangkatkan jadi menteri. Kok saya temen ini pendukung Rasul kok nggak dikasih apa-apa? Apa kata Rasulullah? Innaka dhaif. Rasulullah fadaraba yadahu mankibaihi. Pegang sini pundaknya Abi Dzar Al-Ghifari. Ya Abi Dzar Al-Ghifari, innaka dhaif. Kamu ini lemah. Bukan fisikmu yang lemah, bukan. Fisiknya bagus, ganteng, sehat. Tapi caramu memimpin itu lemah, nggak tegaan. Kayak kiai yang lurus itu sering dibohongin sama politisi. Ya, mikir-mikir aja berapa kali dibohongin, per pemilu dibohongin terus gitu ya. Itu bedanya pilkada sama pilkab. Kalau pilkab, kalau lupa jadi. Kalau pilkada setelah jadi lupa. Saya pikir sudah pengalaman semua kita tipu-tipu itu namanya. Kalau orang yang jujur datang kiai, saya ikut kiai, perjuangan kiai, pas jadi lupa dia. Besok datang pas pemilu lagi. Kayak sekarang rame kiai-kiai datang itu. Ada yang datang pagi, siang, bahkan ada yang datang tengah malam. Mengganggu kiai tahajud. Udah gitu nggak ninggalin amplop lagi. Ini udah salah 2 kali itu. Tapi namanya kiai itu ikhlas, tetap didoain demi bangsa dan negara. Tapi yang kena kualat politisinya itu. Karena orang baik diakalin sama orang politisi yang tidak baik. Apakah salah Pak jadi politisi? Baik. Tapi politisi yang membawa amanah, bukan politisi yang main-main. Gak mungkin negara ini diubah tanpa dengan politik. Kebijakan politik itu sangat mengikat dan sangat berpengaruh. Maka tidak salah kalau nanti alumni, atau tidak ada alumni katanya Hidayatullah. Tidak salah kalau santri keluarga besar Hidayatullah nanti ada yang jadi politisi. Jadi menteri, bahkan jadi presiden. Tidak bertentangan dengan agama. Yang tidak boleh menjadikan agama alat hanya untuk berkuasa atau mengumpulkan harta. Tapi untuk memperbaiki bangsa, kewajiban kita. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemerintah. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu minta pada Rasulullah, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Innaka dhaif." Kamu lemah Abu Dzar Al-Ghifari. Wa innaha amanah. Itu amanah. Wa innaka hizyun wa nadama. Nanti engkau tuh akan nyesel sendiri dan sedih. Illa man akhadha bihaqqiha wa adalladhi fiha. Kecuali engkau cara ngambilnya tuh baik-baik. Bukan dengan cara tipu-tipu. Bukan dengan cara money politik. Bukan dengan cara bohong. Bukan dengan cara serangan fajar. Ini sekarang orang gak nyerang fajar, yang diserang nunggu. Kok gak diserang-serang? Fajar sudah datang kok belum diserang-serang juga. Ini banyak yang salah. Wa adalladzi fiha. Kalau kita bisa melaksanakan sesuai dengan amanah, itu baru tidak sedih nantinya Bapak Ibu sekali. Oleh karena itu silahkan memilih dari tiga-tiganya orang-orang baik. Tiga-tiganya adalah orang-orang hebat. Orang-orang tiga-tiganya lebih dari kita. Pertama, lebih terkenal dari kita. Ya, umpamanya dari calon semuanya, kita sebut saja, umpamanya Pak Anies dan Pak Muhaimin, pasti lebih terkenal dari kita. Ya. Wah, ini pendukung di sana itu. Yang kedua adalah pasangan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Gibran. Itu jelas lebih terkenal dari kita. Yang ketiga Ganjar dengan Mahfud. Itu jelas lebih terkenal dari kita. Yang lebih juga uangnya lebih banyak dari kita.
Yang pasti dia lebih berpengalaman, lebih baik dari kita. Jadi milih salah satu silahkan, tapi harus ada dasar agama. Apa dasar agamanya, Pak? Dasar agamanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, disebutkan man tawalla bi umara'il muslimina syai'an fasta'mala rajulan wa huwa ya'lamu man arda minhu bidzalik faqad khanallahu wa rasulahu wal jami'al mu'minin. Kalau ada orang memilih calon bi asabatin, dalam riwayat yang lain disebutkan karena fanatisme buta, bukan pilihan rasional karena ikut-ikutan. Disebutkan dalam katanya Sayyidina Umar bi qarabatin aw mawaddatin, semata-mata cinta atau kekeluargaan atau kelompok. Berarti apa Pak pertimbangannya? Siapa yang menurut kita lebih dekat kepada Allah? Wa huwa arda wa huwa ya'lamu an nafihim man a'lamu minhu bi kitabillahi wa sunnati rasuli. Ada orang yang lebih tepat secara keagamaan akan membawa keadilan. Maka saya bilang memilih pemimpin itu berdasarkan agama. Maka faqad khanallaha wa rasulahu, maka dia sudah khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasulnya, wa khana jami'al mu'minin, dan juga khianat kepada semua orang mukmin. Ya, saya tadi sampaikan memilih harus berdasarkan agama, tapi tidak boleh agama menjadi pembentur, menjadi perusak, menjadi memusuh kepada yang lain. Tapi siapa yang dipilih menurut keyakinan dasar agama saya, ini yang baik. Terus menurut Pak Khalil siapa? Jangan ngomong-ngomong. Tunggu nanti visi misinya, tunggu kampanyenya. Kalau masih belum juga yakin, nanti boleh japri ke saya. Karena saya bukan tim sukses. Tim sukses itu sukses duluan sebelum timnya itu sukses. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mughayyir opinion leader. Kita harus orang yang membawa opini masyarakat, jangan kita kebawa opini masyarakat. Kita yang mengarahkan cara berpikir masyarakat, bukan kita yang diarahkan. Maka kalau kita jadi mughayyir, berikutnya kita akan menjadi musahhih. Kita akan mengarahkan mana yang baik. Kita mengarahkan mana yang perlu kita laksanakan. Bisa dilakukan dengan cara pendidikan seperti ini. Kita mengkader anak-anak kita mulai dari muda sampai dia dewasa, sampai dia bekerja dan berkarya. Atau kita dengan cara pendidikan kepada umat secara langsung. Karena tak semua masyarakat kita mampu mengenyam pendidikan dengan baik. Tidak semuanya mampu mengenyam pendidikan keagamaan, mengenyam pendidikan dengan benar. Tidak semuanya untuk punya kesempatan itu. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menyebarkan dakwah. Jadi da'i itu adalah yang paling mulia. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Tidak ada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah menyebutkan dakwah adalah profesi yang paling baik. Para da'i yang ke daerah, para da'i yang ada di Hidayatullah, berarti adalah orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hidup ini sebentar, termasuk saya ceramah sebentar saja. Hidup ini sebentar. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kita hidup ini antara 60-an sampai 70. Wa qalla man jawaza dzalik. Sedikit yang melewati 70. Apalagi umur 80 tahun sampai jadi wapres. Jadi hanya Kiai Ma'ruf itu barangkali dan Yusuf Kala itu. Di luar atau Mahathir Muhammad, jarang orang yang hidup melewati 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik. Oleh karena itu umur yang pendek itu Bapak Ibu sekalian kita maksimalkan sepenuhnya. Kita mungkin berkiprah hanya 35 tahun, 40 tahun. Hanya baru kemarin barangkali kita ketemu dengan orang, tapi tahu-tahu sekarang sudah, apalagi kena COVID kemarin, sekarang sudah sepuh, sudah tak lagi dia energik untuk berdakwah. Oleh karena itu menjadi insan dakwah di Hidayatullah adalah insan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak diberikan jalan oleh Allah. Diberikan
pola oleh Allah untuk jalan yang baik. Tak banyak orang diberi jalan oleh Allah dan mampu menjalani di jalan yang baik itu. Makanya kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Kita minta kepada Allah mampu melihat yang baik adalah baik dan mampu melaksanakan. Seringkali saudara kita tahu mana yang baik karena ditekan kanan kiri Bapak Ibu sekalian, ternyata dia tidak mampu mengelak, ternyata berbuat yang buruk. Makanya jadi hakim itu lebih banyak masuk neraka daripada masuk surga. 2/3 dari hakim itu kebanyakan masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ada 3 macam dari model itu Bapak Ibu sekalian. Saya singkat saja terakhir. Ada orang jadi hakim tidak tahu yang benar lalu memutuskan. Itu juga di hadapan Allah, Allah janjikan neraka kalau tidak dimaafkan. Yang kedua, ada orang yang tahu yang benar tapi karena tekanan kanan kiri, kepentingan sana sini, dia putus yang salah. Itu juga kata Rasulullah akan masuk neraka. Yang masuk surga hanya 1 orang yang tahu mana yang benar, mana yang baik, kemudian dia putuskan yang benar yang baik, itu yang mendapat ridho dari Allah. Makanya ulama dulu itu nggak mudah mau jadi hakim, bahkan menghindar jadi hakim karena itu besar sekali. Tapi kalau nanti dari alumni, dari santri-santri Hidayatullah berkiprah menjadi hakim, saya yakin punya integritas dan bisa menegakkan kebenaran dan keadilan. Takbir! Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Saya gembira dan mudah-mudahan nanti majelis ulama, pimpinan-pimpinan bangsa ini dipimpin oleh santri-santri Hidayatullah. Amin. Berkolaborasi dengan ormas-ormas yang lain, berkolaborasi dengan agama-agama yang lain. Karena bangsa ini kita dirikan secara bersama-sama. Kita bangun republik ini, kita bela negara ini adalah bagian dari iman kita. Terakhir saya ingin sampaikan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Saya lupa ini surat apa dan ayat berapa. Karena kebiasaan orang NU itu ingat ayatnya lupa nomornya. Kebiasaan orang Muhammadiyah itu hafal nomornya dan ayat lupa ayatnya. Jadi kalau di MUI biasanya dua-duanya harus dipakai, tapi hari ini saya lupa padahal sering saya baca. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi ayat ini menunjukkan di kita dibagi 2. Ada orang yang belajar agama, ada orang yang menjadi tentara, birokrat dan juga jadi politisi. Kedua-duanya juga oleh Allah dianggap pejuang pada republik ini. Dan orang tidak boleh semuanya menjadi tentara, tapi harus di antara mereka harus ada yang belajar agama. Apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Pemegang agama, tokoh agama adalah orang yang memegang nilai-nilai untuk meluruskan dari perjalanan republik ini. Tugas keduanya adalah sama-sama mencintai pada republik ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullahu khairan katsira kepada Romo Yai Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD. Kalau Hidayatullah didirikan pada tahun 1973 dan pada tahun 2023 sudah menyebar ke seluruh Indonesia, mampu mendatangkan 20.000 dai dan daiyahnya. Beliau juga seperti itu. Dari kota kecil di Sampang, Madura, tidak mau disebut Jawa Timur biasanya, langsung Indonesia. Beliau ke Sidogiri, lalu kemudian sekarang di ibu kota. Beliau mengatakan tadi Hidayatullah dari Muhammadiyah, tapi sekarang wajahnya juga mirip NU. Beliau juga dari NU, tapi kalau dilihat agak Muhammadiyah, boleh juga diakui sebagai Hidayatullah. Perkenan kiranya pengakuan ini diresmikan dengan penyerahan cindera mata. Kepada
Romo Yai Haji Muhammad Khalil Nafis, LCMA PhD, dan Ketua Umum DPP Hidayatullah, Kiai Haji Dr. Nasrul Haq berkenan maju ke depan untuk penyerahan cenderamata sebagai resmi, sebagai anggota Hidayatullah, kira-kira begitu. Masya Allah. Bukan hanya sebagai NU dan bukan hanya sebagai Hidayatullah dan MUI. Takbir! Takbir!